Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold ini sendiri atau XAUSD. Oke, jadi sebelumnya memang untuk 2 hari ini ya kita bahasnya untuk analisa update ini agak siang ya. Jadi saya akan usahakan besok itu saya akan upload pagi ya, karena ini untuk analisa yang hari ini tanggal 22 November pun sebenarnya sudah saya bahas juga di video yang kemarin. Jadi ini adalah bahasan untuk lanjutannya gitu. Oke, kemudian kemarin itu kalau kita perhatikan untuk gold sendiri dia itu open di atas harga pivot ya. Jadi kalau kita perhatikan kemarin itu kita ada bahas mengenai pivot level, dimana si gold ini dia benar-benar berada di atas pivot level ya, seperti yang saya katakan di video kemarin gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk pivot level yang kemarin itu kan ada di 1977 ya sampai 1975 ya, dimana level ini juga menjadi area penting ya si pivot ini untuk menentukan sentimen dari si gold itu sendiri gitu, atau dari si harga itu sendiri. Nah, untuk hari ini kalau kita lihat ya dia juga masih open di atas harga pivot, yaitu kurang lebih di 1996 ya sampai 1992, dan memang masih menjadi area yang cukup bullish untuk si gold ini sendiri gitu teman-teman. Oke, kemudian kita bahas lagi di sini ya. Jadi yang pertama kita tandain juga itu adalah area pivotnya terlebih dahulu ya gitu. Nah, ini untuk area pivot itu 1996 ya sampai 1992 untuk pivot levelnya. Jadi pivot level ini nanti kemungkinan besar kita akan ngambil ya. Kalau mau masuk buy itu paling kalau mau tuh di 1993 sampai 1990 gitu. Jadi kan ini kan kalau kita perhatikan kemarin itu ada area breakout dari candle itu sendiri ya. Ini ada 1, 2. Nah, ini candle breakout yang candle hijau ini, dan dia membentuk bullish engulfing gitu. Pada 4 hours ini kita pakai yang 4 jam gitu teman-teman. Jadi pada candle 4 jam itu ada bullish engulfing dan memang bertepatan dengan area 1993.5 sampai 1990 gitu. Jadi secara pergerakan, secara struktur harga ya selama dia di atas 90 ya, ini masih bullish ya untuk si gold itu sendiri, atau pergerakan itu masih potensi untuk melanjutkan kenaikannya kembali gitu teman-teman. Tapi yang perlu kita perhatikan untuk hari ini yaitu adalah di height yang kemarin gitu, dimana kalau kita perhatikan menggunakan candle daily ya, untuk area 2005 ya, untuk area 2005 sampai 2009 ya, ini sempat kita bahas juga ya. Kalau kita lihat di sini masih ada coretannya, ini ada 3 kali rejection, 1, 2, 3 ya. Kemudian ini rejection yang keempat ya, dimana area ini jadi penentu untuk gold itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya saya juga sudah update di channel Telegram kalau kalian perhatikan ya, mengenai height di 2009 ini ya. Itu kalau dia mau benar-benar bertahan di atas 2000 ya, dia itu harus bisa break di atas 2009 ini gitu. Jadi selama dia masih belum bisa break dari height yang kemarin ya, dan juga height dari yang waktu itu ya, di sini itu dia masih potensi untuk reject dan turun kembali ya ke 1993 sampai 1990 gitu teman-teman. Nah, cuma perlu kita perhatikan di sini untuk penurunan lebih lanjut dia butuh break dari sini lagi nih 1990 ya. Karena ini adalah resisten atau SNR dari weekly candle-nya itu sendiri gitu. Dan ini untuk penurunan lebih lanjut ya, dimana nanti targetnya itu bisa ke 1970 kembali teman-teman di sini. Cuma kalau kita lihat dari candle weekly ya ataupun candle daily ya, di sini ini masih bullish ya. Kemudian 4 hours juga candlenya masih bullish. Secara struktur juga masih oke ya. Jadi belum ada melenceng sama sekali untuk bullishnya dia. Jadi masih dikatakan cukup bagus lah untuk struktur harganya gitu. Nah, struktur candle ini ya, kalau kita mau katakan memang benar-benar dia break ya, atau misalnya katakan dia masuk ke downtrend, itu dia minimal harus bisa break dari 19 ya. Ini ada sedikit perubahan ya,
harus bisa break dari sini ya, 1968 ya sampai 1972 teman-teman. Jadi ini kalau dia bisa break ya dari area ini kan swing low ya, ini kan swing low, swing high, swing low, swing high ya kan, swing low, ini swing high ya kan, otomatis dia kemungkinan besar akan potensi membentuk swing low yang baru gitu. Nah kalau misalkan swing low yang kali ini ya, yang kali ini, yang ini dia break ya dari 72 ini ya, maka harga itu berubah gitu, yang tadi uptrend menjadi downtrend kembali gitu, karena ini dia break dari mana, break dari current low nya dia. Nah ini melanggar struktur harga itu sendiri ya, syarat dari struktur harga uptrendnya gitu teman-teman. Oke, jadi kalau saya pribadi dari penurunan ini ya, kita akan coba manfaatin untuk ambil buy kembali ya, karena kemarin saya ada hampir buy ya, kurang lebih di 87 ya, ternyata karena SF plus dan akhirnya dia naik ke atas, berarti belum rezeki ya gitu. Jadi nanti hari ini, untuk hari ini kita akan coba looking for buy lagi, kemungkinan besar akan ada di area level 93-90. kalau ada confirm kita masuk ya, atau kurang lebih di 82 ya lah ya, 8279 ya, sampai terakhir area buy itu di sini, chance buy itu paling terakhir tuh di 7270 teman-teman, 7268 gitu teman-teman ya gitu. Oke, kemudian kita masuk lagi ke time frame yang lebih kecil ya. Nah kalau di time frame yang kecil ini justru kita melihat pergerakan juga masih sama gitu, dimana pergerakannya ini masih uptrend ya, ditambah di sini juga masih terjadi koreksi ya, tapi ini belum ada konfirmasi untuk ke buy, belum masuk ya. Jadi kemungkinan potensi itu kita masuk di area breakout dia. Ini kan ada area breakout nih, berarti kan awalnya ini ada resisten, sekarang berubah menjadi area support gitu ya, paling nanti potensi masuk di sini gitu teman-teman. Tapi let's see bagaimana ya, nanti akan saya confirm ya kalau udah masuk untuk area ini gitu. Kalau saat ini masih belum ada, masih downtrend ya untuk lower time frame nya dia. Oke, kemudian di sini kita mulai lagi untuk area sesi ya, per sesinya. Oke, kalau kita lihat, nah ini untuk sesinya, kalau kita perhatikan di sini, oke sebentar kita gedein dulu. Nah, di sini kalau kita lihat median sesi Asia itu ada di level harga 1997 ya sampai 1997.5 ya. Kemudian ini kan low sama high-nya belum ada ya gitu. Nah, ini masih running soalnya. Jadi kita ambil median sesi New York terlebih dahulu. Ya, last sessionnya dia. Dan high New York dan London itu di 2007 ya. Kemudian ini median sesi Asia 2000.78 ya. Kemudian untuk median dari sesi London itu kurang lebih di level harga berapa ini, sorry, 1993.28 ya. Dan low dari sesi London sendiri itu ada di 1989 teman-teman. Nah ini bertepatan dengan, area ini ya, kedua area ini itu bertepatan dengan area breakoutnya si gold itu sendiri gitu. Jadi ini cukup penting, important level untuk hari ini gitu ya, level penting untuk hari ini yang perlu kita perhatikan gitu ya. Kemungkinan paling kalau kita ngambil di 9390 ya, kita perlu perhatikan mediannya Asia ini terlebih dahulu di 97 ya, dimana 97 ini selama median yang belum di break, maka kemungkinan potensi di sesi London nantinya itu akan ada penurunan lebih lanjut dan potensi untuk retest lagi ke 93 ataupun 89 yang ada di area ini gitu teman-teman ya. Nanti untuk low-nya sesi London yang sebelumnya itu perlu kita perhatikan itu di sini. Nah itu di 1984 gitu teman-teman. Artinya selama dia masih belum bisa break di atas 97 ya untuk sesi ini, itu dia masih akan potensi untuk retest ke bawah, dengan catatan patokan kita itu adalah low dan juga median dari sesi hari sebelumnya gitu ya. Di sini
yang 93, 89, 84 ya kan, sampai terendahnya itu ada di sesi Asia ya. Sesi Asia itu low-nya itu kurang lebih di level 1977 gitu. Nah nanti kalau dia bisa break ya di atas 97, baru dia akan coba untuk naik lagi retest ke 2000 sampai 2007 ya. Nanti baru kita perhatikan untuk dia bisa nggak nge-break si level 2010 ini gitu. Kalau dia bisa break, berarti dia akan lanjut kemana? Ke area Fibo yang kemarin saya bagikan di channel Telegram ya. Kurang lebih Fibo-nya itu di sini. Nah, untuk area Fibo-nya itu di 2030 ya, 127.2 sampai 161.8 itu di 2057 gitu teman-teman. Jadi let's see aja bagaimana untuk gold hari ini ya. 1 2 karena kemarin kan tadi subuh ya, itu kan ada FOMC dan nanti mungkin akan saya coba lihat dulu ya hasilnya apa, karena saya belum sempat lihat ya untuk hasil FOMC-nya. Tapi overall kalau kita lihat memang kemarin itu dolar sempat didongkrak ya selama FOMC ya gitu. Jadi kepotensi sih memang ada nilai positif ya untuk dolar ini sendiri gitu teman-teman. Oke, untuk hari ini kita coba lihat news ya. Untuk hari ini kita refresh dulu. Untuk hari ini ada dari GBP ya, pound sterling itu ada autumn forecast statement ya. Kemudian ini speech ya, jadi tidak ada datanya. Kemudian kalau dari USD 2030 ya, 2030 itu ada core durable goods order ya, yaitu dari 2.5 turun ke 0.1. Ini juga sebenarnya kurang bagus ya. Kemudian ada dari industrial jobless claims ya, ini dari 231 turun ke 225 ya, ini juga kurang bagus. Dan ada crude oil inventory gitu, ini belum ada forecastnya gitu. Jadi ini nanti akan mempengaruhi juga dari pergerakan oil itu sendiri teman-teman gitu. Oke, jadi memang kalau dilihat dari news hari ini ya, dari dua news ini aja deh gitu kita lihat ya, ini kurang bagus untuk USD. Tapi let's see bagaimana, soalnya kalau kita lihat untuk USD sendiri yaitu dia masih berada di area level yang cukup penting ya, dimana level ini juga merupakan area rejectionnya dia yang cukup kuat. Oke, ini selama dia bertahan di 103 ini ya, ini masih ada potensi dia untuk lanjut naik lagi. Retest kemana? Paling mentok itu dia retest ke 104.062 ya, atau worst case bisa ke 104.7 kembali di area ini teman-teman ya. Ini areanya dia gitu. Oke. Habis itu dia akan melanjutkan penurunan karena dia masih downtrend juga untuk si USD ini ya. Potensi di harga 102 terlebih dahulu ya. Ini penurunan selanjutnya sampai kurang lebih, kalau mau lebih ekstrim itu di angka 100 ya teman-teman, karena normalinya DXY ini nggak jauh-jauh dari angka 100 dan 90-an untuk harga normalnya dia gitu. Oke, let's see lah nanti bagaimana. Untuk kita itu lanjutannya akan kita update lagi di channel Telegram ya. Dan juga nanti untuk falas juga akan saya update di channel Telegram General Trading ID. Oke, jadi sampai jumpa di video berikutnya.